Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada mata kuliah perilaku organisasi ini, kita akan berdiskusi mengenai sistem organisasi yang membahas tentang perubahan organisasi. Tapi sebelum itu, teman-teman perlu tahu nih tujuan pembelajaran dari pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, dapat membandingkan kekuatan untuk perubahan yang tidak direncanakan dan perubahan yang direncanakan. Yang kedua, mampu menjelaskan bagaimana cara mengatasi resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga, dapat membandingkan 4 pendekatan utama untuk mengelola perubahan organisasi. Dan yang terakhir, mampu menunjukkan 3 cara menciptakan budaya untuk perubahan. Nah, teman-teman sekarang udah tahu kan tujuan pembelajarannya? Untuk itu, yuk simak pembahasan berikut ini. Mendukung perubahan dari bawah ke atas. Seiring dengan perkembangan yang ada, suatu organisasi dapat melakukan perubahan, yang mana perubahan tersebut dapat berupa perubahan aktivitas dalam organisasi. Menurut Desplaces tahun 2005, perubahan yang terjadi dalam organisasi seringkali membawa dampak yang tidak menguntungkan. Namun, perubahan tetap penting dilakukan oleh organisasi untuk mengubah kultur yang tidak sesuai dengan keadaan sebelumnya. Kekuatan untuk perubahan dibagi menjadi 3. Yang pertama, guncangan ekonomi di mana nilai rumah turun drastis dan banyak perusahaan besar yang telah diakuisisi. Yang kedua, kompetisi sedang berubah. Organisasi yang sukses berdiri dengan cepat, mampu mengembangkan produk baru dengan cepat, dan membawanya ke pasar dengan cepat. Selanjutnya, yang terakhir, tren sosial jangan tetap statis, di mana konsumen yang sebelumnya tidak dikenal sekarang bertemu dan berbagi informasi produk di ruang obrolan dan blog. Oleh karena itu, organisasi harus terus-menerus menyesuaikan strategi produk dan pemasaran agar peka terhadap perubahan tren sosial. Selanjutnya, perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang ingin menyelenggarakan perubahan di dalam warga. Oleh karena itu, suatu perubahan yang direncanakan selalu di bawah pengendalian. Tujuan dari perubahan direncanakan yaitu yang pertama, berusaha meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi perubahan di lingkungannya. Yang kedua, berusaha untuk mengubah perilaku karyawan. Mengatasi penolakan terhadap perubahan. Ada 8 taktik untuk agen dapat melakukan perubahan terhadap penolakan. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah partisipasi, lalu berikutnya adalah membangun dukungan dan komitmen, yang keempat adalah kembangkan hubungan positif, lalu menerapkan perubahan secara adil, lalu berikutnya adalah manipulasi dan kooptasi, yang berikutnya adalah memilih orang yang menerima perubahan, dan terakhir adalah paksaan. Kenapa paksaan? Karena paksaan itu efektif ketika beberapa kekuatan atau tekanan diberlakukan pada setidaknya beberapa penentang. Selanjutnya yaitu ada politik perubahan. Politik menunjukkan dorongan untuk perubahan lebih mungkin datang dari luar agen perubahan. Karyawan baru dalam organisasi yang mungkin berinvestasi dalam status QO atau manajer yang dipindahkan. Perubahan bisa menjadi ancaman yang nyata bagi status dan posisi mereka. Pendekatan untuk mengelola organisasi perubahan. Menurut Kurt Lewin berpendapat bahwa perubahan yang berhasil dalam organisasi harus mengikuti 3 langkah. Yang pertama, mencarikan status QO. Yang kedua ada bergerak ke keadaan akhir yang diinginkan. Dan yang ketiga, membekukan kembali perubahan baru untuk menjadikannya permanen. Menurut definisi, status QO adalah keadaan equilibrium. Pelatihan kepekaan, mengubah perilaku melalui interaksi kelompok yang tidak terstruktur. Umpan balik survei, menilai, mengidentifikasi, dan memecahkan perbedaan melalui umpan balik survei. Konsultasi proses, pengidentifikasian cara peningkatan perilaku karyawan, membangun tim, meningkatkan kepercayaan dan upaya kinerja melalui tim, pengembangan antar kelompok, konflik disfungsional antar kelompok, pertanyaan apresiatif, berfokus pada keberhasilan organisasi daripada masalahnya.
Yang berikut menciptakan budaya untuk perubahan, mengelola paradoks, menyimpangkan ketegangan di berbagai indeks, merangsang budaya inovasi, karakteristik inovasi untuk menciptakan iklim yang inovatif, sumber inovatif, struktur organik, masa jabatan, kekurangan sumber daya, dan komunikasi antara unit, konteks, dan inovasi. Perkembangan anggota terhadap situasi teknis, juara indeks di inovasi. Ide baru dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan konteks yang mendukung. Selanjutnya ada menciptakan organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran ada 5. Yang pertama adanya visi bersama, kedua membuang cara berpikir lama, ketiga proses timbal balik anggota dengan lingkungan, yang keempat komunikasi terbuka, dan yang kelima mengutamakan kepentingan bersama. Kemudian ada mengelola pembelajaran bagi manajer untuk perusahaan. Mengelola pembelajaran yang dapat manajer lakukan untuk membuat perusahaan mereka belajar organisasi yaitu yang pertama dengan menetapkan strategi, yang kedua dengan mendesain ulang struktur organisasi, dan yang ketiga dengan membentuk kembali budaya organisasi. Jadi kesimpulan dari materi presentasi kelompok kami pada hari ini adalah dalam perkembangan era teknologi yang semakin maju, tentunya memberikan banyak perubahan baik yang direncanakan atau tidak. Dengan adanya perubahan tentunya akan menuntut berbagai pengembangan ide dan inovasi serta penyesuaian terhadap perubahan. Begitu pula dengan perilaku organisasi. Menciptakan lingkungan organisasi yang positif dan pengelolaan kinerja karyawan sangat mendukung untuk tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman serta pengembangan inovasi dan kinerja dari karyawan itu sendiri.